Inovasi merupakan ide yang anggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Inovasi ialah sesuatu yang baru, yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru, barang atau layanan, atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Inovasi menjadi proses yang fokus pada perubahan dan potensi sosial, di mana ekonomi perusahaan sering digunakan sebagai alat untuk menciptakan wirausaha. Terdapat 6 tujuan inovasi dalam wirausaha, yaitu 1. Membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Yang kelima, produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Yang keenam, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Proses inovasi adalah serangkaian tahapan yang dilalui untuk menghasilkan karya atau ide lalu dikembangkan sehingga dapat menjadi produk atau layanan yang inovatif. Tahapan umum dari proses inovasi yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang dapat memicu inovasi. Hal ini melibatkan tentang pemahaman kebutuhan pasar dan mencari peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan produk, layanan, atau inovasi yang baru. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan ide-ide dari berbagai sumber. Ide-ide yang sudah terkumpulkan tersebut akan dianalisis dan seleksi yang mana akan cocok untuk dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan konsep awal, produk atau layanan yang akan dibuat. Konsep ini membantu tim inovasi untuk lebih memahami tentang kebutuhan pasar, kelayakan teknis, dan sumber daya yang akan digunakan. Lalu yang keempat adalah konsep yang sudah dikembangkan tersebut akan diuji dalam skala kecil untuk mengevaluasi apakah konsep tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang kelima adalah mengembangkan produk atau layanan sesuai dengan konsep. Hal ini melibatkan tentang produksi, pemasaran, pengujian untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat berjalan dengan baik saat peluncuran ke pasar. Dan yang keenam adalah tahapan terakhir setelah produk atau layanan diluncurkan, tim inovasi terus mengembangkan produk atau layanan tersebut agar produk atau layanan tersebut dapat berjalan secara optimal dan berjalan dengan baik. Jenis-jenis inovasi yaitu terdapat 4, yaitu ada penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Yang pertama adalah penemuan. Penemuan merupakan sebuah kreasi suatu produk atau jasa maupun proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan merupakan kelanjutan atau perbaikan dari penemuan. Biasanya pengembangan dapat berupa suatu produk atau jasa maupun proses yang sudah ada. Konsep pengembangan ini cenderung mengaplikasikan sebuah ide pada produk atau jasa yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi merupakan kegiatan meniru pada suatu objek yang sudah ada sebelumnya. Meskipun duplikasi ini pada dasarnya adalah meniru, namun tidak sepenuhnya meniru secara keseluruhan, melainkan menambahkan beberapa sentuhan kreativitas untuk memperbaiki konsep yang sudah ada dengan tujuan memenangkan persaingan. Keempat ada sintesis. Sintesis merupakan gabungan atau perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses sintesis ini dilakukan dengan cara pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan untuk kemudian dibentuk dan diubah produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Nah, selanjutnya adalah sumber inovasi. Inovasi membutuhkan sumber atau sarana yang dapat menghasilkan ide-ide inovatif. Sumber ide inovatif dapat berasal dari kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal muncul melalui rasa ingin tahu tentang perkembangan baru, ide, dan kekuatan di sekitar seseorang. Informasi yang diperoleh dari fakta, kesan, citra, dan ide-ide tersebut dapat menginspirasi seseorang untuk menciptakan ide baru. Sedangkan kreativitas internal terjadi ketika seseorang secara tidak sadar menggunakan pengalamannya sebagai sumber ide. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui belajar menjadi dasar bagi kreativitas internal. Dengan mengeksplorasi kreativitas eksternal dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, seseorang dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif.
Nah, berikutnya pengertian kreativitas wirausaha. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau menumpukan sesuatu yang baru dan berbeda, meskipun unsur-unsurnya mungkin sudah ada sebelumnya. Kreativitas memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlangsungan hidup bisnis. Nah, jadi aspek penting dalam kreativitas adalah proses dan manusia. Proses berorientasi tujuannya untuk memperoleh solusi dari suatu permasalahan, sementara manusia sebagai sumber daya untuk menentukan solusi tersebut. Meskipun prosesnya tetap, pendekatan yang digunakan dapat bervariasi antara wirausahawan. Nah, wirausahawan adalah proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah, mengidentifikasi peluang dan mengombinasikan sumber daya yang diperlukan. Sumber kreativitas. Secara umum, sumber kreativitas berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Sumber kreativitas yang berasal dari internal yaitu motivasi, pendidikan yang diatur secara sistematis, memiliki wawasan, berpikir jauh ke depan, mengikuti perkembangan dan terbuka, generasi muda, imajinasi dan ide, inovasi, kreativitas sebuah imajinasi, dan kreativitas yang hadir dalam kondisi terdesak. Sementara itu, sumber kreativitas eksternal kebanyakan berasal dari lingkungan hidup di mana pelaku usaha tersebut tinggal dan bersosialisasi. Dari sumber-sumber kreativitas tadi, maka terbentuklah creative output. Creative output merupakan kreativitas yang berasal dari tiga kreatif, yaitu orang yang berkreatif, proses kreativitas, dan rutinitas yang mendorong kreativitas, sehingga dapat menghasilkan sebuah inovasi dalam bentuk produk atau jasa yang berharga dan dapat digunakan. Selanjutnya, berpikir kreatif dan teknik kreatif. Berpikir dengan kreatif bisa dipahami dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, melihat dengan sudut pandang baru. Kedua, menemukan hubungan baru. Ketiga, membentuk kombinasi yang baru. Menjalankan kreativitas memiliki beberapa teknik. Yang pertama, SCAM, Shape, Color, Use, Material, Part, and Size, yaitu kreativitas yang berasal dari kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru dan asli yang dieksplorasi dari SCAM. Yang kedua, ATM, Amati, Tiru, Modifikasi, yaitu mengamati seorang pelaku usaha, bagaimana teknik-teknik yang digunakannya, kemudian mengaplikasikan hasil dari pengamatan tersebut dan melakukan modifikasi sehingga dapat memberikan nilai tambah pada usaha dan konsumen lebih tertarik pada produk tersebut. Dan yang terakhir, teknik create, yaitu dengan membuat kombinasi baru, menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara berpikir terbaik, dan kasus ekstrim. Kebuka tas.